Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Jenny Geret. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Selaku orang percaya, tentunya kita terus bersyukur dan membilang banyak terima kasih kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan, sehingga kita boleh ada di pagi hari ini dengan berkat, yaitu napas kehidupan, dan tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan mengakhiri bulan Februari di tanggal 28 Februari 2025, dan sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, yang merupakan suara Tuhan itu sendiri. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami mempunyai Tuhan yang baik. Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan kami. Di sepanjang malam tidur dan istirahat kami, Tuhan telah menjaga, memberkati, dan Tuhan melayakkan kami menikmati berkat Tuhan, napas kehidupan umur panjang di pagi hari ini. Tentunya selaku orang percaya, kami berterima kasih. Dan di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala tugas tanggung jawab, aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hendak membaca, kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terus memotivasi bagi kehidupan kami, dan kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan suara Tuhan itu sendiri. Tuhan berkati, urapan baru menjadi bahagian dalam hidup kami, tetapi juga menjadi bahagian dalam kehidupan umat Tuhan yang ada di pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca, merenungkan, tetapi melakukan firman dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami bermohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang akan menuntun kita sekalian terambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Sabda firman Tuhan berkata demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masukkan menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekuatan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di antaranya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Sampai sekian jauh pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini. Dikatakan berbahagia setiap kita yang rindu membaca, mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, edisi Jumat 28 Februari 2025.
merupakan mengakhiri bulan Februari di tahun 2025 ini. Firman Tuhan mengingatkan bagi kita sekalian. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai ayat yang ke-33 dengan diberikan judul Tuhan sumber kemuliaan yang sejati. Tema utama yaitu Tuhan adalah Raja yang mulia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sering kali dunia mengajarkan bahwa kemuliaan itu berasal dari status kita, jabatan, kekayaan, ataupun kepandaian, ilmu pengetahuan. Namun firman Tuhan di hari ini mengajarkan bagi kita sekalian bahwa kemuliaan yang sejati hanya milik Tuhan sendiri. Dan kita dipanggil untuk memberikan hormat kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Latar belakang dari pada pembacaan kita di hari ini, diajak untuk memuliakan Tuhan. Karena segala kemuliaan hanya milik Tuhan, bukan manusia. Seluruh alam semesta bersukacita di dalam penyembahan kepada Tuhan. Tuhan memerintah karena Dia sebagai Raja yang kekal. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam penjelasan dan penerapan dari firman Tuhan di hari ini. Yang pertama adalah Tuhan layak menerima segala kemuliaan. Kepada Tuhan saja kemuliaan dan kekuatan. Itu terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 28. Kemuliaan Tuhan tidak tergantung penilaian daripada manusia. Karena kita harus memberikan segala hormat dan pujian hanya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penerapan bagi kita adalah apakah kita lebih mencari kemuliaan dunia atau kemuliaan Tuhan? Dan bagaimana kita bisa lebih menghormati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, tiap-tiap hari, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita tinggal berada. Mari kita terus memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan yang patut dimuliakan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya semua makhluk ciptaan yang ada di dalam dunia ini, kita harus menyembah kepada Tuhan. Kita harus bersukacita dan bersorak-sorai. Dari 1 Tawarik 16 ayat 31 berkata, biar langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Termasuk kita semua yang adalah ciptaan Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan segala talenta, dengan karunia yang ada pada kita. Terus bersukacita dan bersorak-sorai. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya seluruh ciptaan Tuhan memuji akan kebesaran Tuhan. Kita dipanggil untuk ikut serta dalam penyembahan yang sejati. Bagaimana penyembahan yang sejati? Yang Tuhan minta kepada kita. Kita memberikan seluruh totalitas hidup kita untuk menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penerapan bagi kehidupan kita, firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimana kita bisa hidup lebih dekat dengan Tuhan. Apakah kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan? Tentunya sebagai refleksi dan perenungan kita di hari ini. Hari ini kita belajar bahwa kemuliaan yang sejati adalah ketika kita menyembah, menghormati Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah kita benar-benar menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita? Atau bagaimana kita bisa lebih memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita, di dalam pendidikan, di dalam mata kuliah kita,
di dalam rumah tangga kita, terlebih dalam pelayanan kita. Persekutuan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai refleksi pribadi, tetapi juga panggilan untuk bertindak atau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Menghormati Tuhan di atas segalanya. Dan yang kedua, hidup dalam penyembahan yang sejati. Dan yang ketiga, terus menyatakan kemuliaan di dalam hidup kita. Demikian sabda Tuhan di dalam firman-Nya. Kiranya kita semua diberikan serta dituntun oleh Tuhan memasuki bulan yang baru di bulan Maret. Kiranya di bulan Februari yang kemarin sudah menjadi satu pengalaman hidup, baik itu susah maupun itu duka. Tetapi memasuki bulan yang baru, bulan yang Maret, mari kita terus menyembah Tuhan. Kita terus memuliakan Tuhan, bersukacita, bersorak-sorai. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Untuk melakukan segala aktivitas kita, tanggung jawab kita di dalam usaha dan pekerjaan, tetapi juga dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kemuliaan yang sejati. Tolonglah kami semua untuk hidup terus memuliakan nama Tuhan di dalam segala hal. Ketika kami memasuki bulan yang baru, bulan Maret 2025, kami percaya tangan Tuhan terus menopang, menuntun perjalanan hidup kami, agar supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan terus ada menyertai hidup kami sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak yang dikasihi, untuk kami dapat melanjutkan hidup kami, melanjutkan pekerjaan usaha pendidikan kami, dimanapun kami tinggal berada, dimanapun kami bekerja beraktivitas, dan dimanapun kami belajar. Kami percaya Tuhan terus ada menyertai hidup kami. Tuhan, kiranya firman ini akan menjadi motivasi bagi kami, untuk kami dapat melakukan firman ini dalam setiap perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon urapan baru dari setiap umat-Mu, untuk dapat melakukan firman ini dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, karuniakan bagi kami semua kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, tetapi juga damai sejahtera menjadi bahagian dalam hidup selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, ketika dalam hidup kami ada salah dan dosa yang kami lakukan, baik lewat pikiran, perkataan dan perbuatan serta tutur kata kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami, kasihani dan sayangilah kami semua, dan hanya di dalam nama dan kuasa-Mu Tuhan, kami terus memohon pertolongan daripada Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.